Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis jam setengah 7 pagi. Kemarin itu entry hari Rabu ya, dan ini berhasil turun teman-teman, entry sell di SAU USD. Jadi ini adalah strategi trading gold harian ya, yang cukup simple tapi profitable ya. Harus tahu masuknya kapan, keluarnya kapan ya teman-teman. Dan ini dalam waktu sehari dapat 900-an dolar seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari broker XM. Setiap teman-teman deposit khususnya di akun standar itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan 500 dolar dan 20% sampai dengan 4.500 dolar. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya, ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau praktek trading sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman. Dan ini adalah SAU USD. Untuk video sebelumnya SAU USD saya pernah ambil posisi buy di sini ya, itu ada videonya. Saya pernah sell di sini ada videonya. Saya pernah buy di sini ada videonya ya. Dan saya juga pernah yang ada double bottom tuh mana ya? Iya, pernah buy di ini yang jauh ini pernah ada videonya juga. Sini pas trending tuh saya nggak trading teman-teman, cukup lama sampai 2-3 mingguan waktu itu. Oke, itu ada beberapa videonya teman-teman, baik itu di channel praktisi maupun channel prayoga.id ya. Nah, sekarang saya masuk di sell lagi. Ini teman-teman, signalnya ini ada hammer ya. Hammer sebelahnya buka turun dan ini signal sell. Ya, saya melanjutkan melanjutkan tren maksud saya. Dan di time frame H4 juga sama, hammer sebelahnya buka tertekan juga, jadi masih signal sell. Signal buy-nya nanti di sini ya untuk H4 dan untuk D1-nya nanti ketika naik sampai sini. Jadi ini kalau ngambil kayak gini itu SL-nya cukup di sini karena di situ nanti jadi buy teman-teman. 3257,12. Oke. 3257,12. Oke, kenapa saya sell di sini? Yang ini adalah teknik follow trend teman-teman, di mana menyatukan banyak candlestick dari beberapa time frame tuh signalnya sell semua gitu. Saya tadi juga nggak nyangka gitu, ini posisinya kok nanggung gitu ya teman-teman di tengah-tengah. Tapi setelah saya cek itu signal sell semua gitu. Time frame D1 hammer sebelahnya buka turun ya, signal sell. Kemudian H4 sama signal sell juga ya. Ini cenderung lebih tertekan ya, belum di sini. Kalau di sini nanti jadi signal buy. Ya, masih tertekan, masih oke ya. Kemudian W1 teman-teman. W1 ini ada bearish engulfing, naik turunnya bahkan lebih tertekan ya untuk minggu ini. Dan trennya teman-teman lihat, wow. Wow. Ini bearish teman-teman, siap-siap untuk bearish ya di SAU USD dari time frame W1. Bahkan untuk di monthly-nya, wow, monthly-nya juga bearish. Jadi dari H4, D1, W1, monthly, candlestick-nya bilang sell. Saya juga tadi kaget, oh ini mungkin waktunya saya sell teman-teman ya. Karena dari kemarin saya nggak trading-trading di SAU teman-teman ya. Terakhir trading di sini ada videonya, pin sebelahnya buka naik dan ini di demand ya. Saya ngambil segini doang, habis itu TP ternyata masih terbang. Habis itu nggak trading cukup lama ya. Kemarin mau buy di sini tapi ragu karena H4-nya nggak ada signal buy, D1-nya doang ya. Dan hari ini ternyata malah tertekan. Ternyata benar ya, keputusan saya kemarin nggak buy di sini. Karena H4 dan D1 nggak sinkron nih. Kalau hari ini sinkron semua ya. H4-nya signalnya sell, D1-nya signal sell, W1. Ini juga masuknya bearish engulfing juga ya teman-teman. Kemudian W1-nya sell ya. Monthly-nya bahkan juga sedang bearish semua. Jadi nggak ada alasan untuk buy sekarang teman-teman gitu. Oke deh ya teman-teman ya. Nanti coba deh kita buktikan bareng-bareng.
Kalau dari segi trennya itu masih sangat memungkinkan ya untuk turun ya. Dari atas nih teman-teman coba lihat. Tren besarnya itu atas tuh sudah bentuk double top di atas dan ini di time frame D1 ya yang kemungkinan kuat bisa menurunkan harga cukup dalam. Oh ya, terakhir itu saya pernah juga sell di daerah sini teman-teman, cuman ngambil dikit scalping doang. Tahu gitu saya hold ya. Aduh. Kirain saya ya teman-teman itu masih ngelanjutin tren yang utama, koreksi dikit naik lagi, ternyata sampai sini ya udahlah. Nah, kemarin-kemarin soalnya agak takut mau hold sell ya, tapi sekarang ini ada double bottom di atas, coba deh. Tapi saya ngambil dikit aja kok teman-teman, 2 kali SL aja buat break dari zona ini aja. Biasanya kalau bisa break dari zona itu cukup bagus. Di sini ada zonanya teman-teman. Nah, ini ada zona support ya. Ini ada support ya. Kita coba tes apakah dia kuat ngebreak di sini ya. Ini kan ada support ya. Ini kan nggak langsung naik nih. Biasanya kalau supportnya bagus tuh naik, nggak di retest lagi terus kayak gini gitu. Coba ini nanti gimana. Kalau berhasil break ya bagus gitu. Saya bisa dapat target gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tak skip dulu deh. Ini adalah hari Rabu jam 2 siang ya. Tanggalnya AB-in aja teman-teman. Karena saya juga nggak tahu ini bakalan saya upload kapan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis jam setengah 7 pagi. Kemarin itu entry hari Rabu ya, dan ini berhasil turun teman-teman. Entry sell di SAU USD. Jadi ini adalah strategi trading gold harian ya, yang cukup simple tapi profitable ya. Harus tahu masuknya kapan, keluarnya kapan ya teman-teman. Dan ini dalam waktu sehari dapat 900-an dolar seperti itu. Oke ya teman-teman, sebenarnya strategi trading gold ataupun strategi trading forex yang saya gunakan itu sama terus teman-teman. Pedomannya itu aja. Kadang-kadang saya sampai ya bosan juga sih, tapi yang namanya sistem ya udah tinggal kita jalanin aja gitu teman-teman ya. Yang pertama kemarin adalah ini teman-teman, multi time frame ya. Multi time frame itu adalah perpaduan beberapa time frame ya. Jadi antara time frame H4 kemarin signal sell ya. Time frame H4 signal sell, time frame D1 kemarin signal sell ya. Time frame W1 bearish ya. Kemudian di monthly-nya juga bearish teman-teman. Jadi ini benar-benar perpaduan yang sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Semuanya mendukung untuk sell gitu. Jadi saya ambil aja. Masalah zona penting ya, sebenarnya tren terakhir ya yang kemarin belum tak jelasin, sorry. Jadi zona pentingnya itu juga dia trennya lagi bearish teman-teman. Nah, saya masuk di zona seller juga ya. Dan trennya ini sudah sampai di bawah ya kayak gini nih. Ini sekarang ini cukup waspada karena di sini ada hammer sebelahnya buka naik ya di time frame H4 dan D1-nya hari ini juga bullish. Ini signal buy-nya aktif teman-teman. Jadi ini waktunya keluar. Jadi kapan kita keluar dari market adalah ketika pembalikan arahnya sudah aktif seperti ini. Ya, kemarin signal sell-nya aktif, saya ikutin ke bawah ya, sampai bawah, gantian ini signal buy-nya aktif. Ya, H4-nya signal buy ya, H4 plus D1-nya ini udah masuk teman-teman, dan ini cukup masuk di low ya. Dari sini ada zona penting juga, jadi ini sebenarnya signal buy teman-teman. Nah, wah ini bagus ini buat entry, udah, ntar buat video lagi aja. Buat video yang lain aja. Jadi sekaligus saya singgung di sini ya. Ini bagus teman-teman untuk masuk entry. Di sini resisten ada berpeluang jadi support, ini jadi masuk zona penting. Ini tak hapusin. Kita fokus ke sini untuk nextnya ya. Nah, ini zona penting, ini pola candlestick-nya sudah terbentuk nih. Ini hammer sebelahnya buka naik dan D1-nya dia bullish. Oke, ini signal buy. Tapi ya sekedar informasi aja gitu ya teman-teman ya. Koreksinya sudah cukup dalam. Apakah ini SAU USD akan lanjut rebound lagi dari resisten sini ya? Nanti coba deh kita lihat aja gitu. Tapi kemungkinan besar setelah ini saya bisa masuk buy di situ teman-teman
gitu ya. Yang paling penting lagi teman-teman, di setiap video saya ingatkan ke teman-teman adalah money management jangan lupa ya. Sebagus apapun teknikmu itu tidak pasti, tidak menjamin sama sekali. Jadi seperti saya bilang tadi, ini kelihatannya naik nih, bagus nih, tapi belum tentu naik juga. Bisa juga pasti turun ke sini juga bisa pasti. Ada kepastian untuk turun juga ya. Bisa naik, bisa turun gitu ya, bukan pasti sore-sore. Jadi sangat-sangat probabilitasnya sangat-sangat tinggi gitu ya. Antara naik dan turun tuh sebenarnya sama aja teman-teman. Cuman kebiasaannya kalau kayak gini tuh naik kayak gitu. Cuman masih bisa turun juga. Jadi money management jangan pernah lupa teman-teman. Itu adalah hal yang paling penting. Oke deh, saya akhiri dulu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar.